Ya, jumpa lagi dengan saya Akang Ridwan. Sambil ngopi bareng, jagong bareng, bercanda bareng. Dan terutama sinau bareng lah ya, sinau bareng. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit, dongeng-dongeng sedikit tentang salah seorang wali ya, seorang wali di tanah Jawa, khususnya di daerah Jawa Timur, yaitu Sunan Giri ya. Jadi siapa sih Sunan Giri sebenarnya? Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya, bahwasanya Sunan Giri adalah putra dari Maulana Ishaq ya. Maulana Ishaq yang beristrikan dengan Dewi Sekardadu. Nah, Dewi Sekardadu adalah salah satu permaisuri atau putri ya, putri dari Raja Belambangan itu sendiri. Jadi, nah, karena di awal kelahirannya ada cekcok ya. Jadi Pate Bajul Sengoro itu kan seorang pate yang belum mau menerima kehadiran Maulana Ishaq. Jadi Maulana Ishaq yang saat itu sudah memenangkan sayembara dan mendapatkan Dewi Sekardadu, itu kan menjadi keirian dari Pate Minak Semboyo. Nah, akhirnya dengan dalih berbagai fitnah, akhirnya menghasut si raja agar mengusir si Maulana Ishaq tersebut. Jadi mengusir, bahkan di era-era terakhir, masa-masa terakhir Maulana Ishaq berada di Belambangan itu malah difitnah besar-besaran. Memang saat itu wabah penyakit pun ada lagi tumbuh lagi. Nah, terutama di daerah Belambangan. Puncaknya ketika kandungan si Dewi Sekardadu mulai membesar. Dewi Sekardadu mulai membesar. Akhirnya saat itu juga sebenarnya malah justru Maulana Ishaq mau dibunuh. Jadi di kamarnya, di rumahnya mau didatangi oleh Pate Minak Semboyo untuk dibunuh. Namun karena namanya wali dan ulama, akhirnya beliau sudah punya firasat. Akhirnya si Maulana Ishaq tersebut melarikan diri atau keluar dari Belambangan menuju ke pertapaannya kembali. Nah, namun ya pada Dewi Sekardadunya ya, jadi Dewi Sekardadu saat itu sudah hamil besar. Jadi ketika Dewi Sekardadu sudah melahirkan seorang putra, nah, yang esok kelak menjadi Sunan Giri tersebut, justru di Belambangan itu ada wabah penyakit yang sangat besar lagi. Jadi beriringan dengan lahirnya Sunan Giri, ada penyakit wabah yang luar biasa. Akhirnya namanya Pate ya, tetap menghasut lagi. Ini gara-gara ada anak yang di luar agama nenek moyang kita yang lahir, sehingga terjadi wabah penyakit yang sangat besar ini. Kalau begitu, mari kita buang saja bayi ini. Jadi bayi Sunan Giri tersebut oleh Minak Semboyo dan Bajul Sengoro ya terpaksa demi kesejahteraan rakyatnya, bagi mereka, menurut mereka ya, membuang bayi kecil yang tidak berdosa tersebut yang kelak menjadi Sunan Giri. Jadi itu awal kisah pertama kali Sunan Giri ketika masih di dalam kandungan dan masih di dalam perut tersebut. Nah, walhasil ya benar-benar dibuang. Jadi bayi si jagoan bayi Sunan Giri tersebut dibuang ke laut. Nah, proses perjalanannya kemudian suatu ketika ada seorang saudagar ya, seorang janda Ki Ageng Pinati ya. Ki Ageng Pinati itu dari Gresik. Jadi
saudagar kaya raya yang saat itu sering melakukan perdagangan. Nah, perdagangannya biasanya sampai Bali, sampai luar Jawa. Nah, di tengah-tengah perjalanannya Ki Ageng Pinate, Nyi Ageng Pinate bersama rombongannya. Nah, waktu itu ternyata kapal tersebut tidak bisa jalan. Di tengah lautan, kapal Nyi Ageng Pinate tidak bisa jalan. Nah, kodanya pun bingung, ono apa iki sakjane? Jadi ada apa dengan gerangan kok kapal biasanya melaku banter kok saiki kok tiba-tiba ujuk-ujuk dumadaan terus mandek. Ada gerangan apa? Terus dicari-cari ternyata awak kapal menemukan ada bayi kecil yang mengganjal di perawakan kapal tersebut. Akhirnya diambillah bayi tersebut. Nah, karena bayi tersebut masih hidup dan istilahnya ya. Nah, akhirnya diberikan kepada Nyi Ageng Pinate. Nah, itulah awal mula kenapa. Nah, jadi karena bayi tersebut ditemukan di tengah samudra, maka si bayi tersebut kemudian diberi nama Joko Samudro. Joko Samudro. Jadi itu awal perjalanannya Sunan Giri mempunyai nama pertama kali yaitu Joko Samudro. Nah, kemudian bayi tersebut diramut oleh Nyi Ageng Pinate, dibesarkan, kadang-kadang dijak dagang dan dipondokkan di padepokannya atau suraunya Mbah Sunan Ampel. Jadi ketika Sunan Giri kecil itu mondoke namanya Sunan Ampel Surabaya. Karena apa ya? Karena Gresik dan Surabaya kan dekat ya. Nah, ketika mondok di Sunan Ampel itu ternyata Sunan Giri pun sudah mempunyai tanda-tanda bahwa beliau adalah wali. Nah, suatu ketika di malam hari Mbah Sunan Ampel bangun dari tidur pengen melaksanakan sholat malam ya, sholatul lail. Nah, tiba-tiba salah seorang muridnya yang saat itu tidur terlelap dengan lampu yang mati, tiba-tiba ada cahaya yang muncul di salah satu awak atau tubuh si santri tersebut. Nah, karena saking terangnya cahaya tersebut, akhirnya si Mbah Sunan Ampel pun nggak kuat melihat cahaya tersebut. Akhirnya dikasihlah sebuah tanda sarung ditaleni namanya sikile si santri tersebut. Dan esok harinya santri tersebut para santri dikumpulkan. Ini santri-santri sapa sing sikile tak taleni ndak bengi. Ternyata Sunan Giri angkat tangan bahwa kakinya lah yang diangkat. Nah, karena Mbah Sunan Ampel sudah mengetahui tanda-tanda ya, bahwasanya anak tersebut itu bukan anak yang biasa, tetapi anak yang luar biasa. Akhirnya betul dididik oleh Sunan Ampel, Sunan Ampel bersama dengan anaknya sendiri yaitu Sunan Derajat. Jadi waktu kecil itu Sunan Giri, Sunan Derajat dan Sunan Bonang itu adalah teman sebaya. Nah, dididik kemudian menjadi seorang wali besar. Di masa muda, semakin beranjak dewasa, Sunan Ampel kemudian dikirim melaksanakan ibadah haji sekaligus menuntut ilmu di daerah luar Jawa atau di belahan negeri pelosok Afrika yaitu Saudi Arabia, Mesir. Nah, jadi waktu di Sunan Ampel, waktu di mondok di Sunan Ampel, Sunan Giri pun mendapatkan nama baru yaitu Raden Paku. Karena apa? Karena beliau menjadi Pakune bumi ya, Pakune bumi. Karena apa? Julukan dari Sunan Ampel sendiri. Kemudian ketika besar, beliau mondok lagi, mondok di daerah luar, di negara luar. Dan ketika mondok malah justru bertemu dengan ayahandanya sendiri yaitu Maulana Ishaq. Dari situlah kemudian
sang ayah memberi isyarat bahwasanya kelak besok kamu carilah sebuah tanah yang mirip dengan yang dikasih oleh ayahnya. Jadi bentuknya sama, teksturnya sama, mungkin juga warnanya sama ya, warnanya sama. Nah, karena pesan dari ayahnya tersebut akhirnya ya dilaksanakanlah pesan tersebut. Dilaksanakan akhirnya beliau mencari pondok, mencari tanah tersebut. Dan bertemulah di Giri Laya di situ, di sebuah pegunungan di daerah Giri. Kemudian ternyata tanah tersebut sama dengan tanah yang diharapkan oleh ayahnya. Akhirnya Sunan Giri membuat pondok di situ, dan berkat keilmuan Sunan Giri ya, karena semakin tinggi ilmunya, terutama ilmu rohani ya, ilmu. Akhirnya Sunan Giri mendapatkan julukan nama Raden Ainul Yakin. Kemudian saat itu Sunan Giri sudah mendirikan sebuah kedaton ya, Giri Kedaton. Yang pada era tersebut orang-orang Majapahit sering menyerang ya. Jadi orang Majapahit sendiri kan, Majapahit kan latar belakangnya Hindu ya, Hindu Buddha. Jadi sering kali juga kadang-kadang nyerang kerajaan atau kedaton Giri Kedaton. Tapi karena berkat karomahnya Mbah Sunan Giri ya, termasuk punya kalam munyeng, keris kalam munyeng. Sunan Giri suatu ketika nulis atau mengarang sebuah tulisan ya tentang keilmuan. Nah, tiba-tiba Raja Majapahit kerajaannya menyerang Giri Kedaton. Tiba-tiba si pena yang dipakai untuk menulis Sunan Giri tersebut munyer terus menjadi keris, kemudian menghantam seluruh pasukan Majapahit itu tersendiri. Nah, itu sebagian kecil ya. Kemudian peninggalan Sunan Giri banyak sekali ya, termasuk tembang-tembang, gundul-gundul pacul, ya, mungkin juga seluku-seluku bathok ya, yang mempunyai makna yang luar biasa ya. Seluku-seluku bathok ela elo sira menyang Solo. Wak gentit lolo loba wong mati ra iso obah yen obah medeni bocah ya. Nah, seluku bathok, usluk batna. Usluk lakonono batnaka ing weteng sira. Lakonono weteng sira ati sira ela elo ing Allah. Jadi termasuk gending-gendingnya ya. Sing jering apa? Yang sering kita kenal dengan tembang Mocopat juga itu adalah peninggalannya Sunan Giri dan Sunan Kalijaga ya. Tembang Mocopat yang sing ana 11 yang menjadi rentetan hidup yang pada pertemuan sebelumnya sudah kita jagongkan bersama-sama, kita rembukkan. Jadi mungkin itu ya sedikit kisah dari Sunan Giri yang hanya sedikit bisa kami sampaikan ya, sailing-ilinge ya arep jagong dadi ya semoga wonten manfaat, wonten gunane, muga-muga lan barokah nggih. Ya wal muwafiq ila qomitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.